Selamat pagi semuanya. Pada hari ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan linier satu variabel yang memuat nilai mutlak. Namun sebelum itu, Bapak akan membukanya di dalam doa menurut agama Bapak. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan, Kau telah melindungi kami dari malam hingga pagi hari ini Tuhan. Dan Kau telah memberkati kami di pagi hari ini juga Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, kami akan belajar. Berkati pembelajaran kami pada hari ini Tuhan, agar apa yang saya sampaikan Tuhan dapat dimengerti oleh anak-anak Tuhan, sehingga mereka bisa belajar dengan baik Tuhan dan bisa berguna bagi masa depan mereka. Terima kasih Tuhan, kini kami akan mulai pembelajaran kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, Bapak punya pantun nih buat kalian. 2-3 anak nelayan pergi ke laut mencari ikan. Jika ingin wujudkan angan, belajar jangan dinomor duakan. Nah, semoga dengan pantun Bapak ini bisa memotivasi kalian walaupun kita tidak bertemu secara tatap muka dalam belajar karena pandemik ini, tapi Bapak percaya kalian akan terus tetap semangat dalam belajar. Nah, kita akan mulai pembelajaran kita pada hari ini. Nah, Bapak akan mereview mengenai pertidaksamaan linier satu variabel sebelum kita masuk yang ke dalam nilai mutlak. Jadi Bapak ingatkan lagi, jadi pertidaksamaan linier satu variabel yaitu kalimat terbuka yang hanya memiliki satu variabel dan berderajat 1 dan memuat hubungan ketidaksamaan, yaitu kurang dari, lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Contohnya udah ada di sini. Jadi contohnya udah ada di sini, yaitu X plus 3 lebih dari 11 atau 4X min 2 kurang dari min 6. Bisa juga kalian tuliskan X plus 1 lebih dari sama dengan 5. Ini juga bisa, ini yang dinamakan pertidaksamaan linier satu variabel. Lalu yang kedua ada sifat-sifat dasar pertidaksamaan. Nah, ini yang mungkin dari kemarin Bapak lihat kalian masih ada yang sering lupa. Jadi Bapak masukkan lagi ke dalam PPT dan Bapak review kembali supaya kalian lebih ingat. Yang pertama, jika ditambah atau dikurangi bilangan real, maka tanda ketidaksamaan tetap. Jika dikali atau dibagi bilangan real positif, maka tanda ketidaksamaannya pun tetap. Jika dikali atau dibagi bilangan real negatif, maka tanda ketidaksamaannya dibalik. Yang keempat, jika kedua ruas positif, maka pertidaksamaan dapat dikuadratkan dengan tanda tetap. Jika kedua ruas negatif, maka pertidaksamaan dapat dikuadratkan dengan tanda dibalik. Nah, yang keenam juga, jika 0 kurang dari A kurang dari B dan 0 kurang dari C kurang dari D, maka 0 kurang dari A plus C kurang dari B plus D. Dan jika A lebih dari B dan lebih dari 0 dan C lebih dari D lebih dari 0, maka A dikali C lebih dari B dikali D lebih dari 0. Tapi yang sering kita pakai, dan kita sering lupa, yaitu yang di nomor 3 dan 5. Jadi ingat-ingat, jika dikali atau dibagi bilangan real negatif,
maka tanda ketidaksamaan harus dibalik. Jika kedua ruas negatif, maka ketidaksamaan dapat dikuadratkan dengan tanda dibalik. Sedangkan yang lainnya seperti dikuadratkan dengan atau dikalikan dengan real positif atau dibagi real positif, dia tetap, simbolnya akan tetap, maka tandanya akan tetap. Jadi itu jangan sampai lupa ya. Ingat. Pada hari ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan linier satu variabel yang memuat nilai mutlak. Nah, namun sebelum itu saya akan ingatkan kembali mengenai definisi dari nilai mutlak sendiri. Oke. Jadi di sini saya tuliskan definisi dari nilai mutlak sendiri, yaitu nilai mutlak X bisa bernilai dua macam, yaitu bisa bernilai X jika X lebih dari sama dengan 0 dan mutlak X bernilai min X jika X kurang dari 0. Nah, yang ini kita kotakin dulu biar kalian nggak lupa. Nah, setelah itu bukan hanya untuk mutlak X aja, tapi akan berlaku juga untuk apa saja yang masuk dalam mutlak X-nya. Contoh, kasih contoh ya. Contohnya di sini saja. Contoh, dua X plus 1 mutlak ini akan sama saja bernilai 2X plus 1 juga jika 2X plus 1 lebih dari sama dengan 0, maka 2X lebih dari sama dengan min 1, X lebih dari sama dengan min setengah, dan akan bernilai min 2X plus 1 jika 2X plus 1 kurang dari 0, maka X kurang dari min setengah. Nah, Bapak kasih contoh satu lagi. Jika Bapak punya contoh mutlak 4X min 5. Nah, ini bisa bernilai 4X min 5 jika 4X min 5 nya lebih dari sama dengan 0, maka X nya lebih dari sama dengan 5/4, dan ini juga bisa berlaku bernilai min 4X min 5 jika 4X min 5 kurang dari 0, maka X nya kurang dari 5/4. Oke, jika kalian udah paham dengan definisi nilai mutlak ini,
kalian akan mudah mengerjakan baik saat mengerjakan persamaan maupun pertidaksamaan nilai linear satu variabel nilai mutlak sendiri. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pertidaksamaannya. Nah, di sini setelah kita mengetahui tentang definisi nilai mutlak sendiri, sekarang kita masuk ke pertidaksamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak. Apa sih pertidaksamaan linear satu variabel nilai yang memuat nilai mutlak? Yaitu adalah pertidaksamaan linear satu variabel yang memuat tanda mutlak dan variabelnya berada di dalam tanda mutlak. Nah, kalau biasanya kan kalau di pertidaksamaan linear satu variabel saja, dia kan seperti 2x plus 1 sama dengan lebih dari sama dengan 5. Seperti ini kan. Nah, kalau yang di pertidaksamaan linear satu variabel nilai mutlak ini, dia menjadi ada nilai mutlaknya. Jadi 2x plus 1 lebih dari sama dengan 5. Seperti itu artinya di sini. Nah, sekarang kita akan lanjut ke bentuk-bentuknya secara umumnya. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari pertidaksamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak, lalu di sini ada beberapa bentuk umum yang mungkin bisa kalian pahami dan ketahui, yaitu yang pertama mutlak AX plus B kurang dari C. Yang kedua mutlak AX plus B lebih dari C. Yang ketiga mutlak AX plus B kurang dari C. Dan yang keempat mutlak AX plus B lebih dari sama dengan C. Yang nomor 3 tadi mutlak AX plus B kurang dari sama dengan C. Nah, di sini cuma beda di tanda-tandanya itu. Ingat-ingat ya, kalau di pertidaksamaan bukannya sama dengan, tetapi seperti pengertian tadi bahwa ada simbol yang membedakan mereka. Seperti lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Jadi dengan A, B, dan C adalah konstanta bilangan real dan A-nya tidak boleh sama dengan 0 ya. Kalau 0 berarti langsung dong, kalau kita masukkan A-nya sama dengan 0 berarti B kurang dari C. Jadi sama aja dengan pengertian dari ketidaksamaan, bukan pertidaksamaan, karena dia merupakan kalimat tertutup yang seperti. Nah, setelah kita mengetahui tentang beberapa bentuk umumnya, sekarang kita akan masuk ke bentuk dan penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak. Nah, di sini ada 4 bentuk, yaitu yang nanti kita akan bahas satu-satu di dalam pembahasan berikutnya. Jadi teman-teman harus perhatikan dan benar-benar belajar pada hari ini. Jika nanti masih bingung, bisa tanyakan juga ke saya dan ke Pak Andika juga bisa. Nah, kita masuk yang pertama. Oke, untuk yang kita akan bahas untuk yang pertama yaitu bentuk mutlak f. X kurang dari A dan A lebih dari 0 diubah ke bentuk min A kurang dari fx kurang dari A. Nah, kita harus tahu dulu gimana dasarnya kenapa kita bisa menemukan rumus ini. Nah,
ini sebenarnya bisa kita dapat dari definisi nilai mutlak sendiri. Nah, Bapak tulis saja. Makanya tadi di awal Bapak sudah kasih tahu tentang definisi nilai mutlak. Sekarang kita bisa pakai di sini. Nah, seumpama ada mutlak X kurang dari 5 coba ya. Oke, kurang dari 5. Nah, di sini tuh bisa kita artikan dengan berapa sih nilai X yang memenuhi yang jaraknya kurang dari 5 dari 0. Nah, kita buat garis bilangan deh. Berarti kita buat garis bilangan. Ini titik tengahnya 0 sesuai dengan definisi nilai mutlak yang sesuai dengan jarak kan, berarti jarak dari 0 ke 5 gitu kan. Berarti bisa saja kurang dari 5 itu yang ke kanan, yaitu ini 5 kan, bisa ini 5 ini, tapi juga bisa jaraknya itu berarti ke kiri juga bisa. Ini ke kanan, ini ke kiri, dari min 5 kan jaraknya sama-sama kayak kurang dari 5 gitu kan. Berarti di antara yang Bapak arsir ini bisa di antara 0 sampai 5 dan 0 sama min 5. Jadi di sini kita bisa artikan X kurang dari min 5, lebih dari min 5, dan X kurang dari 5 jika kita ini dapat dari sini. Nah, tapi ini kan kita masih bingung kan ya, karena ini cuma sesuai jarak dari nilai mutlak yang berdasarkan jarak. Nah, setelah itu coba kita kerjakan dengan menggunakan definisi nilai mutlak sendiri. Nah, maka kita akan memecahkan domainnya. Bagaimana caranya, Pak? Nah, pertama-tama kalian harus cari dulu pembuat 0 dari nilai mutlak sendiri. Nah, dari sini kita bisa cari berarti mutlak X sama dengan 0. Berarti mutlak X sendiri kan X kan ya, berarti sama dengan 0. Nah, kita udah dapet ini, jadi kita bagi 2. Bagi 2, yaitu X yang lebih dari sama dengan 0 dan X yang kurang dari 0. Nah, ingat nih, di definisi nilai mutlak sendiri kita harus ingat lagi bahwa Pak tulis di sini ya, sebuah nilai mutlak bisa bernilai 2, yaitu X jika X kurang lebih dari sama dengan 0 dan min X jika X kurang dari 0. Maka di sini kita tahu ada 2 domain, yaitu kanan dan kiri, yaitu kanannya X lebih dari sama dengan 0 dan kirinya 0, yaitu X kurang dari 0. Maka kita cari lewat definisi ini, kita dapat bahwa jika X lebih dari sama dengan 0, maka kita pakai yang atas kan, jadi tetap X. Berarti X kurang dari 5. Tetap, berarti kita kalau cari yang ini 0 ya, 0 X lebih dari 0 berarti kan ke kanan kan ya, sama dengan 0 berarti ke sana kanan, tapi
kita cari lagi yang X kurang dari 5. Ini 5, semuanya 5 di sini. Berarti X kurang dari 5. Kemana? Ke sana. Maka manakah yang masuk ke dalam daerahnya, yaitu ya ini, yang Bapak arsir ini. Berarti di sini kita dapat bahwa X lebih dari sama dengan 0 dan X kurang dari 5 daerah yang kita dapat. Nah, sedangkan yang bagian kiri, dari bagian kiri ini, jika X kurang dari 0, maka kita kan berubah sesuai definisi nilai letak jadi min X kan. Jadi min X kurang dari 5. Nah, untuk kita bisa menjadikan X-nya menjadi positif, maka kita kalikan min X dikali min X. Nah, ingat teman-teman, dan bahwa konsep dari ketidaksamaan linear satu variabel apa? Kalau jika dikalikan bilangan negatif, maka tanda akan berbalik. Nah, jadi teman-teman jangan lupa balik. Jadi yang hasil kita dapat ini dikali, ini dikali min 1, maka hasilnya X lebih dari min 5. Nah, sama nih, kita buat daerah-daerah gini grafiknya. Berarti yang pertama ini 0, X kurang dari 0 berarti ke kiri, ya kan? Nah, yang kedua, tapi yang diminta X lebih dari min 5. Di sini semuanya min 5, berarti ke kanan. Maka daerah mana yang kita ambil? Ini yang Bapak arsir sebelah situ. Maka kita dapat X lebih dari min 5 dan kurang dari 0, X kurang dari 0. Nah, setelah ini berarti kita gabungkan nih dari kedua ini untuk kita bisa cari ini yang mana, yaitu kita gabungkan kan, maka kita dapat hasilnya yaitu min 5 kurang dari X lebih dari min 5 maksudnya, dan X kurang dari 5. Nah, inilah akhirnya kita bisa dapat dari bentuk yang ini. Jadi ini sama aja min A kurang dari Fx kurang dari A. Nah, kita dapat, jangan lupa catat yang bentuk pertama ini. Kita dapat dasarnya dari sini, dari 2 ini bisa menggunakan definisi nilai mutlak yang jarak, bahwa jarak 0 sampai ke 5 kan, berarti bisa ke kanan. Yang berjarak 5 yaitu kurang dari 5 yaitu bisa di antara 0 sampai 5 ini, dan ya bisa juga ke kiri yaitu min 5 sampai 0 ini. Kurang dari kan, karena kalau nilai mutlak dia kan tetap hasilnya 5, tidak ada min, tidak ada negatifnya, jadi tetap hitungnya seperti itu. Nah, yang kedua kita bisa cari gimana Pak bisa dapat ini, yaitu dengan menggunakan definisi nilai mutlak yang ini tadi, yang ini. Jadi kita dapat ini grafiknya, yaitu dapat ini minnya, lalu kita gabungkan hasilnya ini, makanya kita dapat bentuk yang ini. Oke. Nah, di sini kalau jadi setiap teman-teman kalau ada soal yang Fx ini kurang dari A, langsung saja ubah ke bentuk ini, min A kurang dari Fx kurang dari A. Fx lebih dari min A kurang dari, dan Fx kurang dari A. Ini ubah langsung aja ke sini. Dan jika
teman-teman juga bertemu dengan mutlak fx kurang dari sama dengan a, kayak mutlak fx kurang dari sama dengan a, maka tetap dia juga berubah akan seperti ini, tapi lambangnya ini semua jadi kurang dari sama dengan gini, seperti itu. Oke, setelah ini kita akan masuk ke contoh soalnya biar teman-teman nggak bingung. Jadi ingat-ingat aja kalau ada bentuk soal seperti ini langsung ubah ke sini. Oke, langsung kita masuk aja ke contoh soalnya. Bapak ada 2 contoh soal nih sekarang, yaitu mutlak 2x min 1 kurang dari 7 dan mutlak 5x plus 1 kurang dari sama dengan 16. Nah, kita ubah ke apa ini? Ayo coba. Berarti kita ubah ke bentuknya yang tadi, yang pertama, yaitu berarti langsung saja Bapak tuliskan ya. Jadi min 7 jadi efeknya tadi kita anggapnya berarti 2x min 1 kurang dari 7. Jadi kita ubah langsung jadi seperti ini. Nah, sekarang kita waktunya mengerjakan. Seperti biasa, gimana kerjakannya? Jika ada min satunya di tengah, maka kalau dipindahkan, kedua ini harus sama-sama dapat. Jadi langsung saja kita, karena min 1 kan, kalau ke sini dia jadi plus, kalau ke kiri juga jadi plus, jadi di plus 1 untuk menghilangkan yang tengah juga, jadi min 7 plus 1 sama dengan min 6 kurang dari 2x nya tadi dihilangkan, udah jadi ke ruas kiri dan kanan, atau di plus 1 tadi jadi tinggal 2x kurang dari 7 plus 1 8. Nah, setelah itu berarti kita untuk x nya kita kedua yang kiri dibagi 2, yang kanan juga dibagi 2 ya, maka dapatnya min 3 x, jadi x lebih dari min 3, x kurang dari 4. Nah, inilah yang kita dapat hasilnya. Nah, lalu untuk yang ini Bapak juga akan kerjakan, yaitu berarti min 16 kurang dari sama dengan 5x plus 1 berarti kurang dari sama dengan 16. Nah, untuk berarti kita kurangin 1, kita kurangkan 1, maka min 16 min 1 jadinya min 17 kurang dari sama dengan, maaf, ini kurang x ya, ini x, berarti 5x kurang dari sama dengan 16 dikurangi 1 jadinya 15. Betul kan ya? Nah, sama, berarti jika x nya kita dapat, berarti dibagi 5 semua, berarti min 17 per 5, x lebih dari min 17 per 5, x kurang dari sama dengan 3. Ini kita dapat. Jadi cara mengerjakannya, jika ketemu soal seperti ini langsung aja ke ubah ke definisinya min a kurang dari fx kurang dari a, langsung ubah ke sini aja kalau kita ketemu yang kurang dari. Nah, gimana Pak kalau lebih dari? Nah, sekarang kita akan bahas yang lebih dari.
masuk ke dalam contohnya. Sekarang Bapak punya dua nih. Yang pertama mutlak X lebih dari 5 dan mutlak 2X plus 3 lebih dari sama dengan 7. Baiklah, kalau kita kerjakan di sini, berarti tadi sesuai bentuk yang kedua, maka kita dapat yaitu fx kurang dari A dan fx atau fx lebih dari A. Maka dari sini kita dapat bahwa hasilnya dari ini yaitu X kurang dari min 5 atau X lebih dari 5. Nah, inilah hasilnya. Kita langsung ubah aja. Kalau lebih dari langsung aja dibentuk seperti ini. Ya, untuk yang kedua ini, soal yang kedua ini berarti sama seperti ini. Berarti kita ubah langsung kan ya. Berarti 2X plus 3 kurang dari sama dengan min 7 atau 2X plus 3 lebih dari sama dengan 7. Nah, berarti kita dapat 2X, 3 nya kita pindah jadi min, berarti kurang dari sama dengan min 10 kan? Berarti X nya kita dapat berapa? Yaitu kurang dari sama dengan min 5. Nah, yang lainnya sebelah kanannya kita juga selesaikan, berarti 2X lebih dari sama dengan 3 nya dipindah ruas jadi min 3, berarti 7 min 3 hasilnya 4, berarti X hasilnya 2. Nah, inilah hasilnya, berarti X himpunan penyelesaiannya X kurang dari sama dengan min 5 atau X lebih dari sama dengan 2. Seperti itu. Yang ketiga itu bentuk mutlak fx lebih dari sama dengan mutlak gx diubah ke bentuk mutlak fx plus gx dikali mutlak fx min gx lebih dari 0. Nah, sebenarnya dari mana sih kita bisa dapat rumus ini? Itu sebenarnya dari seumpamanya jika x kuadrat kurang dari x y kuadrat ya, kurang dari y kuadrat, maka ini kan bisa dihasilkan x kuadrat dipindah ruas ke kiri min y kuadrat kurang dari 0. Nah, maka bisa kita dapatkan bahwa pengfaktorannya kita bisa dapatnya seperti ini. Jadi ini konsepnya juga penting ya, yang di pertama kemarin kita udah pelajari bahwa ini bisa bentuknya jadi seperti ini. Makanya dari sinilah kita bisa dapat seperti ini. Hasilnya dapat rumus ini itu dari di sini pertama kali. Nah, di sini lambangnya ini bisa kurang dari atau kurang dari sama dengan 0 atau lebih dari sama dengan ini juga bisa. Jadi ini lambangnya bisa berubah-ubah, bisa
kurang dari juga bisa menggunakan ini. Pokoknya kita pakai rumus ini jika kedua kita menemukan bahwa yang sebelah kiri ada nilai mutlaknya, yaitu efek ini, dan kanannya juga lebih dari mutlaknya gx ini, maka kita langsung pakai rumus yang ini aja. Nah, Bapak langsung kasih contoh. Umpamanya mutlak 2x plus 3 lebih dari sama dengan mutlak x plus 2. Oke. Nah, masih ingat kan kalau pertidaksamaan ini berarti dikuadratkan ke dua sisi, ya kan? Jadi kita dapatkan bahwa 2x plus 3 kuadrat lebih dari sama dengan x plus 2 kuadrat. Nah, seperti ini kan dapatnya. Tapi kalau kita pakai ini, kita kan masih kelamaan, jadi langsung ubah aja ke sini, langsung ke rumusnya yang ini. Berarti ini tidak perlu, jadi kita langsung kan dapat ini. Berarti fx-nya yang kita anggapnya fx-nya yang ini, terus yang ini gx-nya, ya kan? Nah, berarti efeknya ini adalah yang ini. Langsung kita berarti kita dapatnya Bapak kurungi ya, jadi efeknya 2x plus 3 ditambah gx-nya x plus 2, ya kan? Bapak kurungi lagi, atau mutlak ya, mutlak, namanya salah, mutlak. Berarti efeknya kita masukkan lagi 2x plus 3, ya kan? Lalu dikurangi gx nya, dikurangi x plus 2. Nah, di sini pengerjaannya perlu sabar aja, tidak perlu terburu-buru. Kita samakan yang sama, 2x plus x berapa? Jadi 3x ya, plus 3 plus 2 plus 3 plus 2 berarti kan tetap positif, jadi plus 5. Oke. Setelah itu yang sebelah kanan juga 2x minnya kita biar mampu mudah, berarti minnya kita kalikan ke dalam aja, min x min 2 hasilnya jadi kan, berarti 2x min x sama dengan x. 3 min 2 sama dengan 1, jadi min 1 kurang dari sama dengan Bapak tadi belum tuliskan di sini, kurang dari sama dengan 0, ini 0, ya kan? Setelah itu kita cari satu-satu, berarti 3x plus 5 sama dengan 0, maka x nya sama dengan min 5/3. Dan x nya yang sebelah ini ya, x nya ini 1 sama dengan 0, berarti x nya sama dengan 1. Gimana Pak cari kita domainnya Pak? Sama kayak kita buat garis bilangan tadi. Di sini ada 1, ini ada min 5/3. Maka kita cari yang bisa semuanya ya. Kita cari yang di antara min 5/3 dan 1.
Berarti kita masukkan coba 0 aja. Kalau 0 dimasukkan ke sini, kalau kita ambilnya X nya sama dengan 0, maka kita masukkan ke sini, maka 3 kali 0 tetap positif ya. Lalu 0 min 1 min 1, berarti kalau 5 dikali min positif kali min berarti kan min, berarti di sini min. Nah, kalau kita cari duanya berarti kita ambil yang di sebelah kanan, daerah sebelah kanannya 1, maka seumpamanya ambilnya 2 atau 5 atau 10 juga boleh. Berarti ini seumpamanya X nya sama dengan 2, kita masukkan di sini. 3 kali 2 tambah 5 berarti positif kan ya, berarti 2 kurang 1 positif juga, positif kali positif, ini berarti hasilnya positif. Nah, kita ambil juga yang di sebelah sini, tapi biasanya kalau sini sudah positif sini negatif, di sini pasti positif. Tapi teman-teman juga bisa cari kayak tadi, cari berapapun di sebelah kirinya min 5/3, lalu dimasukkan ke sini, nanti hasilnya positif atau negatif, seperti itu. Nah, yang diminta di sini tadi yaitu lebih dari sama dengan 0, maka yang kita ambil yang lebih dari kan, di sebelah sini dan sebelah kiri sini, ya kan. Berarti bisa kita dapat bahwa himpunan penyelesaiannya maaf, ternyata saya tadi salah hitung, jadi 3 min 2 ini namanya plus ya, maaf saya salah tadi di situ. Setelah saya cek lagi tadi, berarti ini tadi plus, ini min, berarti ini min, sama saja. Setelah kita bisa cari tadi di sini, jika kalau min pasti min kan ya, minus. Kalau di sini kita ambil 0 atau lebih dari min 1, semua min 1, dia tetap positif. Jadi maaf ya tadi. Jadi ini positif. Jadi himpunan penyelesaiannya kita dapat bahwa X kurang dari sama dengan min 5/3 atau X lebih dari sama dengan min 1. Nah, inilah himpunan penyelesaiannya. Oh ya, yang kita bahas tadi jangan lupa dituliskan himpunan penyelesaiannya ya, karena itu yang penting ya. Tadi Bapak juga lupa, nanti di PPT Bapak akan kasih penjabarannya, lalu kalian bisa lihat di PPT dan Bapak akan teruskan juga himpunan penyelesaiannya. Nah, yang selanjutnya kita akan masuk ke bentuk yang keempat. Di sini yang bentuk keempat ya, berarti jika ada bentuknya seperti ini, A kurang dari mutlak fx kurang dari b dengan A-nya ini dan B-nya adalah positif, maka diubah menjadi A kurang dari fx kurang dari b, fx lebih dari a kurang dari b, atau fx kurang dari min a lebih dari min b. Oke, Bapak langsung kasih contohnya aja. Seumpama yang pertama Bapak kasih 2 kurang dari mutlak X min 1 kurang dari 10. Nah, berarti kita langsung ubah aja ke bentuk ini. Maka 2 kurang dari efeknya ini kita anggap di sini ya. Ini kita anggap efeknya. Maka kurang dari X min 1 lebih kurang dari
Minnya 10, ya kan? Atau min 2 kurang dari X min 1 kurang dari min 10, seperti ini. Maka kita kerjakan satu-satu, yang bagian kiri dan kanan dulu. Kita bagian kiri dulu, maka min 1-nya ini kita pindah ke ruas masing-masing, berarti ditambah kan. Berarti kita anggap aja ditambah 1, maka hasilnya 3 sama 11. Ya, inilah berarti kita dapat. Ataunya yang sebelah kanannya kita juga kerjain. Min 1-nya berarti kalau juga ditambah 1, jadi dapatnya min 1 kurang dari X, berarti X lebih dari min 1 kurang dari min 9. Nah, ini kita dapat. Jadi himpunan penyelesaiannya ini ada 2. Di himpunan penyelesaiannya yaitu 3 kurang dari 11 atau min 1, X lebih dari min 1 atau min 9. Kita dapat ini berarti seperti itu. Jadi ada banyak beberapa nanti contoh soal bukan contoh soal, seperti soal-soal yang bisa teman-teman kerjakan, dan yang masih belum paham bisa tanya Bapak, dan bisa tanya juga ke Pak Ardika, bisa dijelaskan juga nanti di nomor WA juga ada. Setelah itu tetap semangat yang mengerjakan dan jangan mudah untuk menyerah. Nah, nanti juga ada beberapa tugas cuma sedikit yang bisa teman-teman kerjakan, dan nanti dikumpulkan segera di hari, mungkin paling lambat besok ya, untuk dikumpulkan. Jadi tetap semangat dan fokus dalam belajarnya. Tidak ada suatu yang benar-benar sulit jika kita benar-benar mau mengerjakannya. Itu yang terpenting. Terima kasih semuanya. Selamat mengerjakan dan belajar untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati.